Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin amma ba'd. Ada Bani Pak Alwi yang bernama Habib Rizik Syihab membuat sebuah simpulan terkait dengan nasab Wali Songo. Nasab sendiri aja nggak paham, nasab sendiri aja berbasis dongeng. Kok bisa-bisanya mengesbat atau menyampaikan tentang nasab Wali Songo? Ini namanya bidunil ilmi, tanpa pengetahuan. Namanya pengetahuan tentu harus empiris dan bisa dipertanggungjawabkan secara logika dan rasionalitas teks yang disampaikan. Perlu diketahui juga, semua itu ada basis epistemologinya, sumber ilmu pengetahuan, itu penting. Tentang kenasaban, sumber pengetahuannya apa? Ya kebenaran data. Nah, sama kalau bicara ilmu tasawuf misalnya, epistemologi ilmu tasawuf itu apa? Selain dari Quran hadis, diantaranya adalah dzauq, rasa, ajiroso seseorang dalam relasinya menjalin keintiman atau kemesraan atau hub kepada Allah, dan itu bisa melahirkan banyak pengetahuan dari percikan mahabbah itu yang bisa disusun, bisa disampaikan secara nalar sehat, akal sehat, tidak melalui basis-basis halusinasi yang turut bercampur dalam rasa dzauq itu. Itulah sumber epistemologi tasawuf. Sumber epistemologi fikih apa? Ya, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, qaul sahabi, maslahah mursalah, istishab, istihsan, dan lain-lain sebagainya. Sumber epistemologi ilmu kalam apa? Ya, Al-Quran, hadis, basis logika berpikir yang bisa memberikan penjelasan secara logis kepada umat tanpa tercampuri oleh halusinasi, imajinasi, dan dongeng-dongeng yang nggak jelas sumbernya. Itulah epistemologi ilmu kalam. Epistemologi nasab itu apa? Epistemologi ilmu nasab itu apa? Ya data. Standarnya seperti apa? Data ilmu nasab yang bisa dijadikan sumber epistemologi itu. Sumber epistemologi untuk membangun argumentasi tentang kebenaran nasab seseorang. Ya standarnya ya terjawabnya 12 pertanyaan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Itu dijawab saja, nanti baru pantas. Setelah 12 pertanyaan itu dijawab, baik
robitohnya maupun anggotanya yang mau coba-coba menyentuh nasab orang, dalam konteks ini nasab Wali Songo, nanti silahkan mengisbat, memvalidasi nasab Wali Songo dengan membuat sebuah simpulan yang paling valid itu yang melalui jalur Ba'alwi. Silahkan, tapi basis pengetahuannya jelas dulu. Basis pengetahuan tentang ilmu nasab terkait dengan cucu Nabi yang di sana diantaranya ada para wali 9. Nah, dan sumber epistemologi ilmu kenasaban yang bisa dijadikan dasar untuk membaca genealogi kenasaban Nabi sampai ke Wali Songo, dan hubungannya Wali Songo dengan para habaib, kalau sudah clear silahkan sampaikan ke publik. Nah, basis epistemologi ilmu kenasabannya nggak jelas kok, sampai mengatakan Wali Songo nasabnya yang paling lengkap datanya yang melalui jalur Ba'alwi, gimana? Itu bidunil ilmi. Ya beda kelas dengan ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita itu tetap diakomodir meskipun sumbernya itu dari sejarawan Belanda. Kiai-kiai kita itu menggambarkan genealogi kenasaban Wali Songo itu paling tidak minimal ada 3 jalur. Jalur yang terlemah itu ya melalui Bani Ba'alwi. Karena data yang sudah beredar secara publik itu dari Bani Ba'alwi, mungkin karena gerakan masifnya Bani Ba'alwi yang sangat gencar bicara tentang nasab. Tetapi 2 data, 2 pendapat ini tidak melalui Bani Ba'alwi. Padahal 2 pendapat ini dilihat dari dokumen, manuskrip dan lain sebagainya itu lebih kuat. Yang tidak menghubungkan Wali Songo melalui Ba'alwi itu lebih kuat. Tapi karena orang-orang yang memegang manuskrip ini, memegang data ini, bukan orang-orang yang suka pamer nasab, akhirnya tidak nampak keluar. Nah, sekarang ini bisa disaksikan semuanya di antara zuriat-zuriat Wali Songo yang telah menampakkan, yang paling tidak selama ini saya ikuti sebagai orang Jawa kan, melihat perkembangan itu kan, ternyata ada zuriat Wali Songo yang berani menampakkan kalau Wali Songo itu tidak melalui jalur Ba'alwi yang oleh Kiai Imad itu rungkat, tidak memiliki ketersambungan atau tidak terkonfirmasi sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, Habib Rizik dari Bani Ba'alwi mengatakan data kenasaban Wali Songo yang paling kuat dari Bani Ba'alwi. Sumbernya dari mana? Dari kandang kebu? Atau dari halusinasi? Atau dari imajinasi? Atau sebagai sebuah framing? Atau bentuk kehendak kuasa Rizik Syihab untuk membesarkan Bani Ba'alwi sehingga harus mengakui tokoh fenomenal yang paling dikagumi dunia, tidak hanya Indonesia, dalam membangun gerakan Islam yang sampai berhasil membangun wilayah, kawasan yang menerapkan pribumisasi Islam Wali Songo, yang menerapkan kearifan lokal, yang mengajarkan toleransi, yang mengajarkan moderasi, yang mengajarkan kesetaraan, keadilan, dan persamaan. Karena besarnya Wali Songo ini,
sehingga semua habaib rame-rame ingin melalui sosok-sosok Wali Songo ini diakui sebagai saudaranya, sehingga seolah-olah Pak Alwi itu telah menurunkan banyak tokoh dunia, diantaranya Wali Songo, untuk bemper kenasaban Pak Alwi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang di luar negeri kemarin baru sampaikan oleh Habib Jindan itu. Dalam negeri yang sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, banyak habaib yang ngaku-ngaku Wali Songo sejalur dengan mereka melalui Pak Alwi, dan itu menjadi sesuatu yang ironi. Wali Songo menjadi kebanggaan para habaib karena mereka merasa Wali Songo sejalur dengan mereka untuk menyangkokkan diri sebagai dzurriyyah Nabi, membanggakan Wali Songo, menafikan dzurriyyah Wali Songo. Konyol. Konyol itu. Kembali ke Habib Rizik, dari mana kok bisa mengatakan nasab Wali Songo yang paling kuat datanya itu justru dari Bani Pak Alwi? Dari mana? Bani Pak Alwi sendiri tidak bisa menunjukkan data 5,5 abad, tidak bisa menjawab pertanyaan Kiai Imad. Jawabannya jawaban framing semua, jawabannya jawaban doktrinasi semua, jawabannya jawaban kalimat-kalimat yang merendahkan semua, tidak yang alim, tidak yang awam, termasuk muhibbin juga yang saya kira mereka punya ilmu. Menjawab membela nasab Bani Pak Alwi saja tidak dengan data, sudah berani merendahkan Kiai Imaduddin Utsman, seperti yang disampaikan oleh Kiai Lutfi Basori, Kiai Idrus Romli. Itu bukan jawaban, tapi itu pernyataan-pernyataan untuk merendahkan orang karena kehilangan akal dan tidak punya data untuk membela diri. Akhirnya harus sombong, menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu kan secara psikologis kan bisa dipahami. Seseorang yang menyombongkan diri secara psikologis itu bisa dipahami, sebenarnya ingin menutupi kekurangan diri sendiri. Nah, jadi kalau ada kiai merendahkan Kiai Imad untuk membela nasab Bani Pak Alwi sebagai nasab yang paling sahih, paling valid, terus merendahkan Kiai Imad, kiai tersebut yang merendahkan Kiai Imad dengan menampakkan kesombongan sebagai seolah-olah dia orang yang sudah lama menangani ilmu at-turas, memahami at-turas, terus menganggap Kiai Imad sebagai anak yang baru kemarin. Itu kan sebenarnya untuk menutupi kekurangannya, karena nggak ada data yang bisa disampaikan, nggak ada logika yang bisa dipertaruhkan untuk membela nasab Alwi. Akhirnya ya merendah-rendahkan begitu. Nah, sama Habib Rizik sudah kehilangan akal untuk membela Bani Pak Alwi, sampai yang alim-alim, yang lembut-lembut pun sudah kehilangan akal untuk membela nasab Bani Pak Alwi. Akhirnya Habib Rizik ya, dengan dewa mabuk, dengan konsep dewa mabuk, asal ngomong, membuat pernyataan nasab Wali Songo yang paling bisa dipertanggungjawabkan ya lewat Bani Pak Alwi. Ini kan sebenarnya bukan untuk mengunggulkan Wali Songo,
untuk memuliakan Wali Songo, berkedok di balik Wali Songo untuk menguatkan nasabnya sendiri yang sedang digugat secara akademik oleh Kiai Aimaduddin Osman dan pihak Robitah, para habaib, para muhibbin, belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan selain merendah-rendahkan, selain merefleksikan kesombongan. Dan refleksi kesombongan menunjukkan seseorang ingin menutupi kekurangan dan kelemahannya sehingga dia harus bersifat sombong. Itulah watak-watak yang memang selama ini tertanam sebagai merasa orang yang kelas pertama, tapi basis akal kelas yang menguatkan pernyataan tersebut lemah, mengatakan kelas pertama paling valid sebagai syahadat ashraf, tapi akarnya nggak ada, akar kenasapannya nggak ada, nggak bisa dipertanggungjawabkan, melempar ke sana kemari pernyataan para muhibbin yang juga tidak jelas. Ya, Habib Rizik. Datanya dari mana Habib Rizik kok bisa nasab Wali Songo yang paling bisa dipertanggungjawabkan itu dari jalur Bani Ba'alwi? Mempertanggungjawabkan nasabnya sendiri aja tidak bisa, mempertanggungjawabkan kekosongan data 5 abad lebih terkait dengan genealogi kenasaban Bani Ba'alwi aja tidak bisa. Berani-beraninya comot kenasaban Wali Songo. Itu bukan memuliakan Wali Songo itu, tapi memperkedok di balik kemuliaan, keluhuran, kehebatan Wali Songo. Satu hal yang perlu Rizik Syihab pahami, di antara kehebatan Wali Songo adalah keberhasilan Wali Songo mendidik zuriyahnya untuk tidak menggantungkan nasab kepada Wali Songo. Betul-betul menanamkan kepada para zuriyahnya bahwa Islam bukan agama nasab. Islam adalah agama yang dibangun atas dasar bil ilmi wa tuqah. Itu kehebatan Wali Songo. Dan saya kira refleksi singkat yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran untuk para habaib untuk tidak ngaku-ngaku lagi, mengaku sebagai Wali Songo. Tradisinya aja beda. Wali Songo nggak pernah mengajarkan tari zafin. Wali Songo tidak pernah mengajarkan duriahnya untuk juket-juket. Tidak. Wali Songo mengajarkan para zuriyahnya untuk khairunas anfa'uhum linnas, membangun kesetaraan, keadilan, persamaan. Semua masyarakat sama, tidak ada Arab, tidak ada non-Arab, tidak ada cucu Wali Songo, tidak ada masyarakat Jawa, semuanya sama, setara. Munajat zuriyah Wali Songo adalah tahlil hadrah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan munajat tari zafin. Itu beda dengan tradisi kita itu. Tradisinya beda, berani-berani yang ngaku-ngaku. Jauh, tradisinya jauh sekali. Suruh mempelajari itu para pakar, para peneliti di bidang antropologi itu terkait dengan kultur, tradisi, nilai, norma Wali Songo dengan Ba'alwi yang dari Yaman. Jauh, tradisinya jauh sekali, nggak nyambung. Apalagi terkait dengan kenasaban. Pertanyaannya, nyatanya banyak para kiai-kiai yang punya catatan nasab ke Bani Ba'alwi. Wah, itu kan keberhasilan para habaib.
untuk ngait-ngaitkan kiai-kiai besar dengan Bani Pak Alwi. Karena itu bukan ingin memuliakan para kiai yang sudah mulia, tapi hanya akan dijadikan kedok para habaib untuk menguatkan kenasaban mereka yang ternyata tidak terkonfirmasi baik dari kajian filologi maupun kajian Hasanah Aturos yang dilakukan oleh Kiai Imad. Kajian filologi dilakukan oleh Manahim Ali. Kurang apanya Profesor Dr. Manahim Ali seorang filolog yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Lebih baik para habaib itu kalau nggak punya data epistemologi ilmu kenasaban yang bisa menjawab 12 pertanyaan Kiai Imad, carilah para habaib yang bisa melawan kajian filologi Manahim Ali, yang bisa melawan Hasanah Aturos dari kajian Kiai Imad. Mosok kalah dengan satu orang, seorang Kiai Imad dalam kajian Aturos, satu orang Profesor Manahim Ali dalam kajian filologi. Kan para habib banyak ilmuannya, banyak saintisnya, banyak para pakar. Mereka saja nggak bisa menjawab. Masih saja dengan sukaria mengaku-ngaku pinter-pinternya kalian untuk mencari kedok ketokohan Wali Songo untuk kenasaban kalian. Kok tidak malu? Tidak malu. Tidak malu turun-temurun. Tidak malu turun-temurun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.